Di tangan Mu'tazilah, wahyu adalah jendela akal. Di tangan Jabariyah, wahyu adalah borgol. Kedua kelompok membaca kitab yang sama, menyebut nama Tuhan yang sama, tapi menyimpulkan dunia yang bertolak belakang. Mu'tazilah memulai dari satu fondasi. Tuhan itu adil. Dan karena adil, maka manusia pasti memiliki kemampuan memilih. Kalau tidak, lalu bagaimana mungkin Tuhan menghukum manusia atas sesuatu yang tidak ia pilih? Mereka mengutip ayat, "Barang siapa yang berbuat baik, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka itu atas dirinya sendiri." Ayat ini menjadi tameng Mu'tazilah. Bagaimana bisa seseorang dimintai tanggung jawab atas keburukan jika semua sudah ditentukan sebelumnya? Bagi Mu'tazilah, kebebasan manusia adalah syarat mutlak keadilan Tuhan. Tanpa itu, agama berubah menjadi sandiwara kejam. Manusia disuruh taat, tapi diarahkan untuk gagal. Mereka juga menggunakan ayat, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Sebuah ayat yang seolah menampar Jabariyah. Perubahan ada di tangan manusia. Takdir bukan rantai, melainkan akibat. Sementara itu, di ujung lain arena teologi, Jabariyah menjawab dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kehendak mutlak Tuhan. Mereka memulai bukan dari konsep keadilan, tapi dari kekuasaan Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dipertanyakan. Mereka membacakan, "Dan kamu tidak bisa berkehendak kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam." Ayat ini mereka anggap sebagai bukti bahwa setiap kehendak manusia bukanlah kehendak sejati, melainkan bagian dari rencana besar Tuhan. Maka siapapun yang berbuat, pada hakikatnya hanya menjalankan apa yang telah digariskan. Mereka juga mengutip, "Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan." Menurut Jabariyah, ini bukti paling jelas bahwa bahkan perbuatan manusia pun ciptaan Tuhan. Maka tidak ada daya, tidak ada upaya. Semua telah ditulis, semua telah ditentukan. Lalu pertanyaan besar pun mencuat. Jika semua ditentukan, lalu kenapa ada neraka? Jabariyah menjawab dengan paradoks mengerikan. Tuhan tidak wajib adil menurut ukuran manusia. Apapun yang dilakukan Tuhan adalah baik, karena berasal darinya. Maka menyiksa tanpa sebab pun tetap sah, karena Tuhan bebas dari hukum moral. Mu'tazilah menggigil menghadapi doktrin ini. Bagi mereka, ayat seperti, "Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri," adalah bantahan terhadap Tuhan yang sewenang-wenang. Tuhan dalam pandangan Mu'tazilah bukan tiran kosmik, tapi sumber akal dan moralitas. Dan karena itu, Tuhan tidak mungkin bertindak semena-mena, bahkan terhadap hambanya. Yang menarik, kedua kubu juga menggunakan dalil dari hadits dan akal. Mu'tazilah mengedepankan kaidah al-husnu wa al-kuhu makulan. Baik dan buruk itu bisa diketahui melalui akal. Sementara Jabariyah membalas dengan hadits, semua sudah ditentukan, bahkan tempat seseorang di surga atau neraka sudah ditulis ketika ia masih dalam kandungan. Satu hadits, satu ayat, satu tafsir. Tapi yang berubah adalah posisi ideologis. Di tangan Jabariyah, wahyu adalah paku di peti kebebasan. Di tangan Mu'tazilah, wahyu adalah cermin untuk menegakkan keadilan dan logika.